Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syadid Al-Fahmi dengan NIM 24210010004. Di video ini saya telah melakukan wawancara materi kuliah pendidikan kewarganegaraan mengenai bagaimana kondisi Indonesia saat ini tentang politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya izin menanyakan beberapa pertanyaan yang ditugaskan dari kampus saya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini menurut pendapat Ibu? Wah, pertanyaan yang luar biasa. Saya belum ada persiapan untuk menjawab ini. Tapi saya coba ini tapi ya, jawaban saya mungkin belum bisa mewakili. Ditanyakan tadi adalah kondisi politik saat sekarang ini. Kalau dibandingkan, ini saya bilang dibandingkan dengan yang dulu ya, itu menurut saya alhamdulillah sekarang politik baik itu ekonomi maupun sosial ini alhamdulillah bagus menurut saya. Untuk perubahan apa? Yang pertama adalah semangat dari para pemimpin sekarang yang terbentuk kabinet merah putih. Ini kalau kita lihat tujuan, gagasan, semangat yang luar biasa. Gerakan-gerakan yang sekarang muncul itu juga sangat luar biasa. Di antaranya adalah di bidang pendidikan, kemudian juga ada di bidang kesehatan, terus ini tidak lupa juga ya di bidang pertanian, karena negara kita ini adalah termasuk negara agraris. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan hasil pertanian. Presiden kita ini sudah bersuara ya akan di stop, insya Allah ekspor itu akan di stop. Jadi kita berusaha, negara kita ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini jadi saya ini bisa kita masuk di atas stabil, itu menurut saya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apa faktor penyebabnya kok bisa terjadi seperti itu di Indonesia? Yang pertama dari kembali lagi dari rakyatnya, sekarang rakyat itu sudah menyadari bahwa kita ini membutuhkan figur pemimpin yang memang betul-betul yang pertama jujur, punya dedikasi yang tinggi, kemudian yang ikhlas. Ini rakyat kita ini sudah menyadari itu. Kemudian alhamdulillah yang kedua adalah faktor dari pemimpin wakil-wakil kita di pusat maupun di daerah, itu juga orang-orang sekarang ini termasuk orang-orang Jember, ini termasuk orang-orang yang keren, bisa diandalkan, bisa dipercaya, bisa membawa suara-suara dari rakyatnya. Kemudian akan membentuk program-program yang insya Allah program itu juga sangat bermanfaat untuk rakyatnya dan bisa membawa perubahan yang baik untuk masyarakat yang ada di kabupaten maupun yang ada di seluruh Indonesia. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana solusinya agar ekonomi di Indonesia itu bisa merata? Nah, solusinya yang pertama kalau memang andaikan itu ada bantuan itu betul-betul bisa nyampe tepat sasaran, bisa betul-betul dirasakan secara merata oleh masyarakat yang diempunya. Jadi misalkan bantuan dari kabupaten ya betul-betul masyarakat yang ada di kabupaten itu bisa merasakan ya tepat sasaran. Misalkan untuk subsidi ya, jangan orang-orang yang sudah mampu masuk dalam kategori menengah ke atas itu mendapatkan
memberikan bantuan subsidi betul-betul buku apa yang mempunyai hak itu supaya diberikan. Jangan sampai ada masyarakat yang betul-betul mempunyai hak tetapi tidak mendapatkan bantuan itu. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Semoga jawaban dari Ibu tadi dapat menginspirasi teman-teman dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih telah memberikan waktu yang luang untuk saya. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi betul-betul bisa bermanfaat dan paling tidak ini memberikan inovasi ya untuk para mahasiswa supaya lebih bisa membawa negara kita ini ke depan ya, supaya bisa lebih maju, lebih sejahtera dan lebih makmur pada Indonesia. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya dengan saya ingin bertanya tentang beberapa hal. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini menurut pendapat Ibu? Ya, kalau menurut saya untuk kondisi politik di Indonesia saat ini keadaannya cukup kondusif karena mungkin sudah selesai semua pilkada ya. Terus untuk ekonomi, kalau di Indonesia ekonominya sudah dikendalikan dengan adanya apa itu maksudnya para masyarakatnya. Dan untuk sosial budaya itu karena sekarang ini zaman sudah semakin canggih, jadi kebudayaan yang ada di Indonesia itu sedikit demi sedikit agak mulai luntur. Kemungkinan ya juga karena adanya kebudayaan dari luar negeri itu, dan anak-anak juga agak mungkin cenderung lebih menyukai karena kebudayaan di Indonesia itu ya seperti itu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apa faktor penyebabnya kok bisa terjadi seperti itu di Indonesia? Faktor penyebabnya itu terutamanya karena adanya jalur yang sangat canggih, dari faktor komunikasi itu juga sangat mendukung, kemudian kurangnya pengetahuan. Jadi anak-anak itu pengetahuan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia itu mungkin karena semakin luntur atau gimana. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana solusinya agar budaya di Indonesia itu tidak solusinya kita harus memberikan pengetahuan yang lebih mengenai kebudayaan di Indonesia itu, karena kebudayaan yang ada di Indonesia itu sangat penting. Jadi mereka itu harus mempelajarinya. Kita harus mempelajari sedikit demi sedikit, mengenalkannya, kemudian seperti tarian-tarian itu kita kenalkan ke anak-anak itu agar mereka tahu. Nah, karena kebudayaan yang kebudayaan di Indonesia itu sangat penting dan itu merupakan kekayaan yang harus kita lestarikan agar anak-anak itu nantinya bisa kembali lagi mencintai kebudayaan yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Semoga dapat menginspirasi teman-teman dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan saya ucapkan lagi terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf. Saya ingin meminta waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Kita
Dan untuk ekonomi di Indonesia itu menurut saya itu masih banyak kesenjangan ya. dan untuk pertanyaan selanjutnya, apa faktor penyebabnya kok bisa terjadi seperti itu di Indonesia? Kurang kesadarannya, kurang kesadaran atas apa ya, kebersamaan persatuan Indonesia itu kesadaran kalau kita sebenarnya itu harus ada persatuan gitu, bukan mementingkan dirinya sendiri. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana solusinya agar masalah-masalah tersebut bisa terpenuhi? Supaya ada kalau kita hidup silahkan jadi bukan sosial, berarti kita harus punya hati ada semangat persatuan. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Semoga jawaban tadi bisa menginspirasi teman-teman saya dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Saya ingin mempertanyakan beberapa hal. Yaitu untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Bapak kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Sosial politiknya, terima kasih. Kalau menurut saya sih politiknya sekarang itu ya banyak dimonopoli oleh partai-partai politik besar kayak apa namanya Gerindra dan yang lain-lain ya, menepis peran mereka untuk meningkatkan politik dan apa namanya Indonesia ini kita punya potensi yang lebih besar dari yang lain. Kalau berkaitan dengan sosial di Indonesia ini kayaknya masih banyak kesenjangan ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin masih miskin aja, tidak ada apa namanya keseimbangan. Artinya pendapatan mereka secara sosial ketimpangannya terlalu besar. Mungkin karena banyaknya kasus korupsi dan yang lain-lain. Terus yang satunya ekonomi juga seperti itu, sama dengan kehidupan sosial tadi. Karena sosialnya sudah beda-beda, pendapatannya juga beda-beda, maka ekonominya pun beda-beda. Bahkan ada yang hari ini bisa makan, besok tidak bisa makan, ada, dan ada juga yang uangnya terlalu banyak, bingung ngabisin uang, bukan bingung cari uang. Mungkin itu yang Untuk pertanyaan selanjutnya, apa faktor penyebabnya kok bisa terjadi seperti itu saat ini di Indonesia? kalau menurut saya yang pertama SDM ya, sumber daya manusianya, karena dari awal dari kita sudah di apa namanya didukung untuk emas pangkat kaya ataupun yang lain-lain yang bisa apa namanya mengubah kehidupan kita itu lebih baik masih kurang gitu ya. Dan juga di apa namanya itu sekarang SDM-nya sudah rendah, maka perubahan di tingkat politik, ekonomi dan sosialnya pun juga berbeda-beda karena SDM-nya berbeda. Banyak yang pinter, tapi pinter yang tak sekolah juga banyak. Mungkin itu yang jadi alasan utama. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana solusinya untuk meningkatkan semua potensi tadi di Indonesia? Yang pertama ya tadi itu kembali ke SDM. Maka yang perlu ditingkatkan adalah sumber daya manusianya supaya mereka lebih mengerti tentang politik dan juga bisa mentoleransi apa namanya sosialnya secara pribadi maupun secara ekonomi, dan juga bisa meningkatkan ekonominya, karena kalau sudah SDM-nya lebih tinggi maka juga mencari lapangan pekerjaan juga lebih mudah. Mungkin itu. Terima kasih Pak atas waktunya dan jawabannya. Semoga jawaban tadi dapat menginspirasi
masyarakat Indonesia. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Sebelumnya mohon maaf juga saya mengganggu waktunya sebentar untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini menurut pendapat Bapak? Saya izin menjawab. Untuk politik saat ini sudah bisa dipahami, baik itu lapisan bawah masyarakat maupun yang lapisan atas masyarakat. Untuk budaya ini beberapa tahun terakhir ini kelihatannya sudah mulai menurun. Ini perlunya tindakan dari pemerintah untuk kembali membudayakan apa yang sudah ada, utamanya warisan dari dulu. Itu yang perlu dilakukan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa faktor penyebabnya kok bisa terjadi seperti itu di Indonesia saat ini? Yang pertama dengan teknologi. Yang pertama teknologi sangat berpengaruh. Kemudian nanti sosialisasi baik itu di lingkup masyarakat, utamanya di lingkup pendidikan, itu perlu sangat ditingkatkan. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana solusinya agar di Indonesia itu bisa meningkatkan dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya? Kembali ke pribadi dulu. Untuk semua aspek yang perlu ditingkatkan, marilah kita bekerja sama, baik itu di instansi maupun di masyarakat. Yang menjadi poin penting terwujudnya suatu gagasan yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Untuk jawaban dan waktunya, saya ucapkan terima kasih Pak. Semoga jawaban tadi dapat menginspirasi teman-teman saya dan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga saja. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya teman-teman. Sampai Maaf Bu, sebelumnya mengganggu waktunya, saya izin bertanya sedikit. Bagaimana pendapat Ibu tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Politik di Indonesia. Kebetulan kalau saya sendiri saya kurang mengamati politik. Tapi kalau menurut saya, kalau yang saat ini kondisi politiknya sudah lumayan bagus sejak dipegang presiden yang baru ini. Kalau sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menjawab karena saya kurang mengenal politik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kondisi ekonomi Bu. Kondisi ekonomi menurut saya sebenarnya Indonesia itu negara yang lumayan bagus ya kondisi ekonominya. Terbukti kalau kita keluar ke jalan, pemilik mobil itu kan banyak sekali, pemilik kendaraan motor juga ya, intinya kendaraan motor lah, sepeda motor mobil. Itu membuktikan kalau kondisi ekonomi di negara kita itu bagus sebenarnya. Entah kenapa angka kemiskinan itu juga masih tinggi di negara kita. Itu pemerintahnya apakah yang mengaturnya itu kurang bagus mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau secara umum kondisi ekonomi di negara kita itu sudah sangat bagus. Dan untuk selanjutnya kondisi budaya saat ini bagaimana? Kondisi budaya, untuk kondisi budaya juga sudah bagus karena apa ya, banyak sekali seperti misalnya kalau di sekolah-sekolah sekarang kalau dalam peringatan acara Sumpah Pemuda atau upacara-upacara peringatan kenegaraan itu memakai pakaian adat. Nah itu kan sedikit mengangkat kebudayaan kita. Jadi anak-anak generasi yang baru itu tidak melupakan kebudayaan kita. Jadi untuk kondisi budaya juga bagus. Dan untuk yang terakhir, kondisi sosial bagaimana? Untuk kondisi sosial juga bagus. Saya melihat kalau dari saya sendiri, pandang saya sendiri, kita ke sesama tetangga itu juga rukun, terus ada acara apa juga saling membantu.
Dan untuk pertanyaan yang sangat terakhir, bagaimana solusinya untuk menjaga agar sosial di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik dan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia? Pertama, untuk yang meningkatkan ekonomi ini mungkin pemerintah itu lebih mensurvei lagi masyarakat sehingga untuk lapangan pekerjaan itu bisa merata, angka kemiskinan itu sudah semakin bisa ditekan. Kemudian kalau untuk apa tadi yang kedua Mas? Untuk sosial. Untuk sosialnya itu ya berasal dari ekonomi tadi juga itu Mas. Kalau keadaan ekonomi atau pendapatan itu bisa merata, otomatis sosial ekonomi juga akan bagus. Kita ada istilahnya kehidupan sosial, kemudian antar tetangga, antar saudara itu juga akan semakin bisa rukun. Terima kasih atas jawabannya Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya dan terima kasih untuk semua jawabannya bisa memberi pencerahan kepada teman-teman. Ya, sama-sama. Sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktunya. Izin ingin bertanya beberapa pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini menurut pendapat Anda? Kalau menurut saya keadaan politik di Indonesia saat ini ya baik-baik saja Mas ya, karena saya juga nggak pernah terjun di dunia politik. Terus untuk ekonomi alhamdulillah juga sudah membaik dengan sekarang sudah ada presiden baru. Dan untuk kondisi ekonomi di Indonesia bagaimana? Sudah membaik lah Mas sekarang, sudah kan ada sekarang di program pemerintah ada apa bantuan-bantuan itu dan sudah tersalurkan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apa faktor penyebabnya kok bisa kondisi politik dan ekonomi sedang membaik? Apa ya Mas ya, karena masing-masing individu itu sudah saya masih kan. Sebelumnya mohon maaf, saya izin meminta waktunya sebentar Ya, untuk Mas. bertanya mengenai beberapa hal. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Anda pribadi tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang terjadi di Indonesia saat ini? Saya ngambil dari sisi budaya Mas, Ya. yang dimana itu Indonesia memiliki budaya yang sangat luar biasa, namun globalisasi, modernisasi, dan membuat tantangan besar dan bagi pelestarian budaya lokal. Penyebabnya itu pengaruh budaya global melalui media sosial dan internet itu menyebabkan budaya yang kita miliki itu semakin tersaingi. Dari solusinya itu meningkatnya program pelestarian budaya seperti festival budaya yang ada di saat ini seperti karnaval itu, dan pendidikan budaya di sekolah-sekolah. Sudah itu cukup. Nah, terus bagaimana kok bisa terjadi seperti itu di Indonesia? Ya mungkin ya menurut saya sendiri itu terjadinya karena turunnya semakin meningkatnya teknologi sehingga budaya itu semakin terlupakan. Dan zaman sekarang kan zaman teknologi yang dimana itu ya meniru-niru orang barat-baratan gitu, kayak seperti mewarnai rambut dan berpakaian yang agak-agak ke barat-baratan gitu. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, menurut pendapat Anda sendiri ya, gimana cara memecahkan masalah tersebut? Faktornya gimana? Cara memecahkan masalah tersebut itu Indonesia harus mempelajari budaya-budaya dulu yang dimana tuh harus dilestarikan sampai Indonesia tuh berkembang maju gitu, sehingga budaya luar itu tersaingi dan bisa mengembangkan budaya itu dari masa ke masa gitu Mas. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Ya. Semoga jawaban tadi dapat menginspirasi saya sendiri, Amin. teman-teman saya dan seluruh masyarakat Iya Indonesia. Mas, amin ya. Saya ucapkan terima kasih. Iya sama-sama Mas. Gue saya undangan. Sebelumnya mohon maaf Mas, izin meminta waktunya sebentar untuk bertanya mengenai beberapa hal. Apakah boleh? Oh, iya.
Untuk pertanyaan yang pertama, menurut pendapat Masnya sendiri ya, bagaimana kondisi politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini? Menurut saya mas, untuk politik itu isu polarisasi politik masih menjadi perhatian, dan ekonomi masih menjadi ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan. Isu sosial seperti pengangguran dan kemiskinan terus menjadi perhatian. Untuk budaya, pelestarian budaya lokal menjadi tantangan tersendiri. Terus apa sih faktor penyebabnya kok bisa terjadi seperti itu di Indonesia? Untuk penyebabnya interaksi dengan dunia luar membawa peluang dan tantangan baru. Terus bagaimana menurut pendapat Masnya sendiri ya solusi untuk memecahkan masalah tersebut? Untuk solusinya meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi anak Indonesia. Terima kasih Mas atas waktu dan jawabannya. Iya. Semoga jawaban tadi bisa menginspirasi saya, teman-teman saya, dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Gue sampai di luar. Iya mas. Kamu ada waktu sebentar nggak? Ada mas. Saya izin mau nanya bentar, ini penting soalnya. Saya matiin dulu ya. Iya. Jadi gini mas, saya ingin bertanya, soalnya ini kayaknya pertanyaan penting banget mas. iya mas. Jadi ini menurut pendapatnya sama sendiri mas ya. Bagaimana sih kondisi politik, sosial, ekonomi di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya sendiri, kalau kondisi ekonomi di Indonesia saat ini itu sangat kacau mas, karena ada kesenjangan sosial antara rakyat kaya dan rakyat miskin ini berbeda. Soalnya di Indonesia ini banyak yang korupsi, jadi yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Terus mas ya, saya ingin bertanya lagi, kok bisa sih terjadi seperti itu di Indonesia itu? Penyebabnya ya? Iya, berarti. penyebabnya. Kalau penyebabnya ya karena rata-rata orang yang kaya itu banyak yang korupsi dan banyak yang memperalat orang miskin itu. Berarti solusinya untuk memecahkan masalah tersebut apa mas? Kalau solusinya sendiri itu harus dari pemerintahan sendiri, harus dari pihak hukum. Pihak hukum itu harus bisa memberantas orang-orang yang tukang korupsi gitu mas. Terima kasih mas ya atas waktu dan jawabannya. Semoga jawaban tersebut dapat menginspirasi saya dan teman-teman saya. Amin. Mohon maaf mas, saya tiba-tiba nyetel ya. Iya, tidak apa-apa. Iya. Hati-hati mas. Iya. Jadi kesimpulan dari wawancara yang telah saya lakukan adalah bahwa ekonomi di Indonesia itu masih tergolong rendah. Kemudian untuk masalah politik di Indonesia itu masih haus akan kekuasaan, tetapi para petinggi, para pejabatnya tidak bertanggung jawab akan apa yang telah diamanatkan oleh rakyat kepadanya. Dan untuk masalah budaya di Indonesia itu sudah bagus, tetapi masyarakat Indonesia kurang untuk lebih mengenal budayanya, untuk lebih meningkatkan budaya di daerah mereka masing-masing. Dan untuk kondisi sosial di masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai hancur karena akan hadirnya budaya barat dan tidak bisa lepasnya anak muda dari teknologi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.